Sayyidina Ja'far ketika hijrah ke Habasyah, kemudian dapat kabar Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, akhirnya ketemu Sayyidina Ja'far sama Rasulullah dekat loh hadirin. Dekat banget. Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, tapi umurnya masih dekat sama Nabi. Sayyidina Abbas sama Rasulullah ini dekat. Dia ponaan sama paman, tapi umurnya dekat. Sayyidina Abbas itu ketika Sayyidina Abu Thalib punya anak banyak dan agak ekonominya kurang, janjian sama Sayyidina Abbas, Abbas, ayo kita ngurangin bebannya Abu Thalib. Terus kamu pilih satu dari anaknya Abu Thalib, saya pilih satu. Terus kita didik bareng. Ayo, kamu siapa? Aku Ali. Sayyidina Ali diambil oleh Rasulullah. Sayyidina Abbas, aku Ja'far. Sayyidina Ja'far ini mirip sama Rasulullah. Ya. Akhirnya ya sudah, Ja'far ditarbiyah, dididik oleh Sayyidina Abbas, dan kemudian Sayyidina Ali dididik oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya jadi menantu. Nah, Sayyidina Ja'far ini dekat, bahkan dalam riwayat, Anda mungkin tahunya kan, afdolnya sahabat itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali, iya kan? Itu tidak qat'i, maknanya bisa berbeda pendapat ulama. Sebagaimana Syekh Mamduh, ada satu ulama dari Mesir punya kitab, ditagrid oleh banyak ulama. Habib Bakar, Habib Salim Syatiri, Habib Umar, semua mentagrid kitab itu. Intinya, kalau ada orang mengatakan Ali lebih afdol daripada Abu Bakar, atau Abu Bakar lebih afdol, ini tidak bisa kita katakan salah. Karena memang beda pendapat, walaupun jumhur ulama mengatakan afdolnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baru asyra mubasysyirin bil jannah. Ini kebanyakan seperti itu. Karena dari riwayat yang lain mengatakan afdolnya sahabat Ja'far Thayyar. Ya. Ja'far Thayyar. Nah ini Sayyidina Ja'far ini cinta sama Nabi, Nabi cinta sama Sayyidina Ja'far. Sampai ketika Rasulullah menang dari perang Badar kalau nggak salah, sepulang dari situ baru ketemu Sayyidina Ja'far. Saking girangnya Rasulullah ketemu Sayyidina Ja'far, kata sahabat apa? Aku ini bingung, Nabi ini girang karena menang jihad atau girang karena ketemu Sayyidina Ja'far? Bayangkan, bingung ini. Karena saking senangnya Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Ja'far. Lah Sayyidina Ja'far ketika ketemu Nabi tidak sadar hadirin, joget di depan Rasulullah. Joget muter. Rasulullah ketawa lihat Sayyidina Ja'far. Nah, kemudian Nabi diam. Enggak terus haram. Joget haram enggak. Dibiarkan sampai joget Sayyidina Ja'far saking girangnya ketemu Rasulullah. Akhirnya dipeluk sama Nabi. Ya. Ala kulli hal Sayyidina Ja'far memang betul-betul didikan Rasulullah SAW semenjak kecilnya, dan beliau termasuk min akabiris sahabah. Ya, kalau kita baca bagaimana kabar hijrah beliau ketika ke Habasyah, yang menyelamatkan semua dari Raja Najasyi adalah gara-gara kecerdasan Sayyidina Ja'far. Makanya Sayyidina Ja'far meninggalnya Sayyidina Ja'far ketika Rasulullah masih ada dalam dunia ini. Maknanya duluan Sayyidina Ja'far meninggalnya daripada Rasulullah. Waktu Sayyidina Ja'far itu meninggal, Sayyidina Ja'far kan waktu itu dikasih oleh Nabi bendera, royah itu, bendera itu. Royah itu diberikan Rasulullah. Pegang. Siap ya Rasulullah. Ini dari Rasulullah, nggak akan aku lepasin apapun yang terjadi. Peranglah para sahabat ketika itu di Yordan, namanya satu kota namanya Mu'tah. Sampai tiap tahun Habib Umar ngadakan haulnya Sayyidina Ja'far di Mu'tah situ. Saya pernah sekali hadir waktu itu haulnya Sayyidina Ja'far, dan Habib Umar memuji Sayyidina Ja'far dengan pujian yang sangat mulia. Nah, Sayyidina Ja'far waktu itu perang, dan beliau gugur di medan perang. Akhirnya memang Rasulullah sudah mengatakan kalau Ja'far gugur kasihkan kepada fulan, kalau fulan gugur kasihkan kepada fulan. Dikasih 3 cadangan, pas yang cadangan ketiga itu ya satu gugur. Jadi subhanallah, kayak Nabi sudah tahu kejadiannya nanti bakal gimana.
berikan Ja'far, kalau Ja'far meninggal kasihkan ini, kalau ini kasihkan ini. Nah kemudian betul Sayyidina Ja'far ketika itu memegang panji bendera royah tadi itu, dan memang orang perang itu yang pegang bendera itu mesti jadi sorotan hadirin. Nah, Sayyidina Ja'far ketika itu mulai kena panah, kena panah, dalam riwayat lebih dari 25 panah. Itu bendera tetap dipegang. Sampai didatangi, dipotong tangan kanannya, beliau pegang dengan tangan kiri, dipotong tangan kiri, dipegang dengan sisa kedua tangannya. Ditombak beliau jatuh, didatangi sahabat, diambilkan air sambil berkata, "Isyrab ya Ja'far." Sayyidina Ja'far ketika itu sudah dalam sakaratul maut berkata, "La inni shaim." Puasa. "Isyrab ya Ja'far." Minum Ja'far. "La uftiru illa inda Rabbi." Aku nggak akan berbuka kecuali ketemu sama Allah. Ada. Yastahiq, berhak Sayyidina Ja'far dicintai Nabi Muhammad. Meninggal dalam keadaan puasa, wa aftar inda Rabbi. Ya, buka puasa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah ketika itu ada di Madinah. Rasulullah lihat kejadian Sayyidina Ja'far itu meninggal. Ya. Kemudian Rasulullah SAW senyum dan mengatakan, "Wahai para sahabatku, barusan aku kelihatan Ja'far." "Ada apa ya Rasulullah?" "Ja'far baru saja aku lihat ruhnya yang kemudian tangannya itu sama Allah dirubah dengan sayap." Ya. Malaikat ketika Sayyidina Ja'far meninggal, malaikat datang kepadanya. Lihat cintanya Sayyidina Ja'far. Malaikat datang kemudian kata malaikat, "Tanganmu yang terputus ya Ja'far, aku ganti dengan sayap. Agar kau pilih surga manapun yang kau inginkan." Kemudian Sayyidina Ja'far nggak milih surga Firdaus, nggak memilih surga Adni ataupun yang lainnya. Sayyidina Ja'far milih hadir majelisnya Rasulullah. Datang ke Nabi. Rasulullah kelihatan Sayyidina Ja'far dengan sayapnya. Ini yang aku pilih. Hakikatnya nggak cari surga, tapi cari Nabi Muhammad. Kata malaikat, enggak. Kau sudah di alam barzakh sekarang, beda alam sudah. Kemudian diambil oleh para malaikat. Wah, Rasulullah girang dengan syahadahnya Sayyidina